Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara memilih saham yang tepat untuk investasi? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas analisis fundamental saham KF, memberikan Anda wawasan berharga tentang cara menilai kinerja dan prospek sebuah perusahaan. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas analisis fundamental saham KAF, sebuah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Analisis ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Dengan memahami dasar-dasar analisis fundamental, Anda akan lebih percaya diri dalam membuat keputusan investasi yang cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba KAF. Pada kuartal pertama 2024, KAF mencatatkan pendapatan sebesar 10 triliun 197 miliar rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 1 triliun 987 miliar rupiah. Ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2021, KAF masih membukukan laba bersih positif sebesar 289 miliar rupiah. Profitabilitas KAF juga mengalami tekanan. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal pertama 2024 adalah 30,04%, menurun dari 37,4% pada tahun 2022. Operating Profit Margin atau OPM dan Net Profit Margin atau NPM juga negatif, masing-masing minus 16,75% dan minus 19,49%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba. Dari sisi posisi keuangan, KAF memiliki total aset sebesar 17 triliun 343 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024. Sementara itu, ekuitas perusahaan tercatat sebesar 6 triliun 104 miliar rupiah. Meskipun aset masih cukup besar, penurunan ekuitas menunjukkan adanya tekanan pada keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan KAF juga perlu diperhatikan. Debt to equity ratio atau DR perusahaan adalah 1,29, yang berarti utang perusahaan lebih besar dari ekuitasnya. Equity multiplier atau IM sebesar 2,84 menunjukkan bahwa perusahaan cukup bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan, ini juga meningkatkan risiko finansial perusahaan. Kinerja manajemen KAF saat ini kurang menggembirakan. Return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA keduanya negatif. Masing-masing minus 27,99% dan minus 9,85%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang kesulitan dalam menghasilkan laba dari modal dan aset yang dimiliki. Tren ini memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana ROE dan ROA masih positif. Dalam hal valuasi, kita akan melihat PE Band KAF. Saat ini, harga saham KAF adalah Rp625. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar saham KAF adalah minus Rp16.801. Ini menunjukkan bahwa saham KAF saat ini dinilai jauh lebih tinggi dari nilai wajarnya berdasarkan PE historis. Margin of safety negatif 1,037 menandakan bahwa saham ini mungkin overvalued dan berisiko tinggi. Jika kita melihat PB Band, nilai wajar KAF adalah Rp1.415. Dengan harga saat ini, Rp625, ini memberikan margin of safety positif 0,558. Meskipun lebih baik dari PE Band, ini masih menunjukkan bahwa saham KAF mungkin sedikit undervalued berdasarkan nilai bukunya. Demikianlah analisis fundamental saham KAF. Ingat, investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pastikan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasi. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Untuk alat analisis saham yang lebih lengkap, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.